Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan channel saya, Partoklo Channel, dengan segmen budaya. Untuk pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang mempunyai bakat atau kekuatan gaib. Setiap manusia memang mempunyai kelebihan masing-masing dan bakat tentang kekuatan gaib ini. Setiap orang pun tingkatannya berbeda-beda, dan yang kita bahas kali ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mempunyai bakat atau kekuatan gaib yang sangat besar. Nah, tanda-tandanya adalah satu, pertama, mempunyai energi yang sangat kuat. Jadi misalnya kalau kita atau orang itu bersinggungan atau bertemu dengan kita akan merasakan energi itu. Apalagi saat kita salaman atau sedang berjabat tangan, secara minimal atau secara langsung, sedikitnya kita akan merasakan hal itu. Atau bahasa gampangnya, bahasa awamnya, seperti kena strum atau ada getaran-getaran yang akan dirasakan oleh lawan jabat tangan kita atau salaman kita. Nah, ini sebenarnya adalah energi yang ditimbulkan antara orang tersebut dengan kita, sehingga dengan cara seperti itu kita atau beliau bisa merasakan atau bisa mengenali, bahkan ada yang sampai bisa paham ciri atau sifat-sifat yang telah kita temui itu, atau yang sedang kita ajak bersalaman atau berjabat tangan itu. Nah, itu ciri yang pertama, mempunyai energi. Energi di sini adalah energi yang dikeluarkan dari bakat atau kekuatan yang dimiliki. Nah, untuk ciri yang kedua, dia mempunyai daya energi. Energi yang di sini beda dengan yang pertama. Dia mempunyai energi yang bisa membaur atau membawa sekeliling kita ikut atau larut dengan energi yang kita punya atau yang bakat kita punyai itu. Jadi orang ini atau seandainya kita yang mempunyai bakat itu, contohnya kita sedang ada di keramaian atau kerumunan atau di suatu tempat, sekeliling kita secara tidak langsung akan membaur. Membaur di sini bisa dalam arti baik atau mempunyai dampak yang buruk sekalipun, tergantung energi yang dipunyai. Entah itu dipunyai orang itu atau kita sendiri yang mempunyai bakat atau energi gaib yang sangat besar ini. Jadi seandainya energi yang kita punyai itu adalah baik, maka di sekeliling kita akan ikut-ikutan mempunyai energi yang baik. Seandainya contohnya gampangnya gini, kita mempunyai energi yang gembira, maka di sekeliling kita secara tidak sadar atau secara berangsur-angsur akan ikut-ikutan baik. Jadi nuansanya akan semakin baik mengikuti energi yang kita punyai. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mempunyai aura buruk atau energi buruk, maka sekeliling kita otomatis
akan terkena dampaknya menjadi suasana yang buruk, ricuh, gelap, dan sebagainya. Jadi semoga aja kita dan panjenengan sedaya selalu mempunyai energi-energi yang baik, selalu mengasah energi-energi yang baik dengan cara berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, maka energi baiklah yang akan kita selalu punya. Nah, itu tadi ciri kedua yang mempunyai bakat atau kekuatan yang sangat besar tentang hal yang gaib. Selanjutnya, untuk ciri yang ketiga, ciri orang yang mempunyai bakat atau energi gaib yang sangat besar, yaitu mempunyai kepekaan, mempunyai ketajaman mimpi. Kalau panjenengan mempunyai kekuatan gaib ini, bisa sering bermimpi, sering mengalami mimpi-mimpi yang sangat tajam, sangat membekas, sampai kita terbangun. Bahkan terkadang saking kuatnya mimpi itu, akan secara mendadak kita terbangun dari tidur kita karena kekuatan atau bakat dari kekuatan gaib kita yang kita punyai. Contohnya, terkadang ada yang mengalami semacam kayak ketindihan atau tindihan atau sering bermimpi. Dia bisa terbang, melayang, melanglang buana ke sana kemari tanpa mempunyai keahlian khusus sebelumnya. Ternyata di mimpi itu dia bisa terbang melayang ke sana kemari, kemanapun dia inginkan. Dia bisa menggapainya, menujunya dengan cara terbang. Ada juga yang seolah-olah atau tiba-tiba dia bisa terjun bebas ke semacam jurang atau lorong yang tidak ada habisnya. Itu juga salah satu ciri pada orang yang mempunyai bakat atau energi gaib yang sangat tinggi. Keadaan ini bisa akan lebih peka, lebih kuat, lebih tajam, dan lebih bermanfaat jika diasah secara serius, secara berkesinambungan dengan guru atau pembimbing yang benar, yang mumpuni, yang mengarahkan jalan dengan yang sebenar-benarnya jalan, diniati karena kekuatan atau mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi ciri yang ketiga, yaitu mempunyai kepekaan mimpi. Selanjutnya, yang keempat, ciri orang yang mempunyai bakat atau kekuatan gaib yang sangat tinggi, yaitu mempunyai kedekatan atau keselarasan dengan alam sekitar. Tanda-tanda keempat ini panjenengan bisa atau biasanya sering diikuti, dihinggapi, sangat dekat dengan alam. Contoh kecilnya, bisa saja kita sering diikuti, dihinggapi hewan-hewan kecil atau benda-benda yang sebelumnya tidak kita duga akan melekat di samping atau di badan kita. Dengan tidak ada rasa risih, dengan tidak ada rasa berat, hewan-hewan itu akan mengikuti kita seolah-olah jinak dengan sendirinya dengan kita. Jadi secara garis besar, ciri yang keempat ini adalah keselarasan, kesinambungan atau keharmonisan seseorang itu dengan alam. Tidak bukan adalah selaras dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ciri yang keempat. Selanjutnya ciri yang kelima. Ciri yang kelima ini untuk tanda-tanda orang yang mempunyai bakat atau kekuatan gaib yang sangat besar. Beliau mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Yang saya sebutkan ini adalah ciri yang memang tanda-tanda atau orang yang sudah mempunyai bakat gaib yang sangat tinggi. Karena apa? Beliaunya akan bisa berkomunikasi dengan hal-hal gaib atau dengan makhluk-makhluk astral. Cara berkomunikasinya banyak variannya, banyak macamnya. Ada yang hanya bisa lewat rasa, ada yang bisa lewat pendengaran, ada juga yang langsung bisa berkomunikasi dengan penglihatan, ada juga yang sudah paket komplit, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara langsung, dan semuanya. Namun ini adalah untuk pondasinya, hanya ciri-cirinya saja. Karena apa? Bakat dan kemampuan ini harus selalu diasah, ditempa, dibimbing, dan diarahkan. Karena apa? Sesuatu kemampuan jika tidak ditempa dengan baik, dibimbing dengan baik, dipelajari dengan baik, nanti akan ada resiko. Nah, resiko di sini ada resiko baik dan resiko buruknya. Semua hal di dunia ini pasti berpasang-pasangan. Ada hal baik, ada hal buruk. Ada hal tinggi, ada hal rendah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan untuk yang mempunyai ini atau mempunyai ciri-ciri ini, mohonlah kita menganut ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah ciri kepribadian Jawa. Nah, selanjutnya untuk ciri yang keenam, seseorang yang mempunyai bakat atau kekuatan gaib yang sangat besar, beliaunya mempunyai kemampuan penglihatan tajam. Jika panjenengan mempunyai bakat atau kekuatan gaib ini, secara otomatis bisa melihat sesuatu atau hal, tempat tak lekang atau tak terhalang oleh jarak dan waktu. Nah, untuk ciri ini biasanya sangat jarang kita jumpai dan sangat tipis kita sadari apabila bersinggungan dengan ciri-ciri ini. Jadi, kalau kita ingin melihat ciri-ciri ini, kita harus bersih hati, harus dengan keikhlasan hati, ketenangan jiwa, agar bisa melihat atau menyaksikan serta membuktikan ciri-ciri ini. Contohnya, untuk ciri-ciri ini adalah seandainya panjenengan mempunyai ciri-ciri ini, anggaplah panjenengan di suatu tempat atau di suatu ruangan punya keinginan untuk melihat keadaan di suatu tempat yang lain, maka secara otomatis akan terjawab dengan sendirinya, akan terbayang dengan sendirinya, akan terlihat dengan sendirinya. Tempat yang Anda inginkan itu akan tergambar jelas, akan tersirat jelas bagaimana suasana tempat itu, bagaimana keadaan tempat itu, akan tergambar jelas dengan ciri-ciri kemampuan ini. Nah, itu selanjutnya untuk ciri yang ketujuh, orang yang mempunyai bakat atau kemampuan gaib mempunyai kepekaan pikiran.
seandainya panjenengan punya kepakaan pikiran ini, pemikiran yang kuat, pemikiran yang jernih, kemampuan pikiran yang sangat-sangat kencang, maka tak berselang waktu pemikiran itu akan terjadi dan akan terrealisasi sesuai dengan seperti apa yang tergambar di pikiran panjenengan sedaya. Selanjutnya untuk yang ke-8, ciri ini terdapat di orang-orang yang mempunyai bakat atau kekuatan gaib yang sangat besar, yaitu kemampuan melihat aura. Kepekaan mata untuk melihat aura, entah itu mata batin atau mata lahir, akan bisa melihat aura, entah itu aura manusia, hewan, bahkan barang sekalipun akan bisa terlihat oleh orang ini. Jadi di kemampuan yang dipunyai oleh orang ini, maka akan tergambar jelas aura warna apa yang dipunyai benda ini, atau yang menyelimuti orang ini, atau yang dipunyai hewan-hewan ini. Nah, itu untuk ciri yang ke-8. Selanjutnya ciri-ciri yang ke-9. Ciri-ciri yang ke-9 ini yang dipunyai oleh orang yang mempunyai bakat atau kemampuan gaib yang sangat luar biasa adalah mempunyai kemampuan daya penyembuh. Maksud mempunyai daya penyembuh di sini, Anda bisa dapat menjadi lantaran atau sedikitnya menjadi sarana kesembuhan untuk orang lain atau sesuatu yang sedang diterpa sakit atau barang yang tidak pada semestinya atau tidak pada tempatnya. Nah, hal ini tidak hanya berlaku untuk sifatnya fisik, bisa juga penyembuh atau mempunyai kemampuan untuk kemampuan yang bisa mengendalikan secara psikis. Caranya sangat banyak, tergantung kita mengasah atau menggembleng atau mempelajari kemampuan-kemampuan ini. Sebab jika hanya ciri atau baru dasar, maka hal ini akan sia-sia dan tidak akan sempurna kegunaannya untuk seseorang yang baru mempunyai bakat atau kekuatan gaib yang sangat besar. Nah, itu semua ciri-ciri sedikit yang bisa dipelajari atau dilihat oleh orang awam, yang bisa kita lihat secara kasat mata atau secara gampangnya bisa terlihat oleh banyak orang. Jadi itu tadi beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai bakat atau kemampuan hal-hal gaib yang sangat besar. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan, khususnya saya, untuk sebagai penambah wawasan, khususnya untuk mengenali tanda-tanda orang yang mempunyai bakat atau kemampuan gaib yang sangat besar. Nah, buat yang setia mengikuti menonton video ini, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan serta disehatkan badannya dan juga seluruh keluarganya. Jangan lupa didukung channel ini, khususnya segmen ini, dengan cara like, share, dan juga subscribe. Terus ditunggu
video-video selanjutnya, hal-hal apa saja yang akan saya bahas, yang akan saya angkat untuk video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi di like, komen, share, dan subscribe. Begitu dulu pada kesempatan ini, saling mendoakan, saling kita bertaut dalam doa, kita selalu satu dalam doa. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.